semuanya, selamat datang di video tugas saya. Hari ini kita akan membahas salah satu lembaga penegak keadilan yang sangat penting, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara atau yang sering kita sebut sebagai PT-UN. Saya Fitra Kania Ramadhani, mahasiswa jurusan Administrasi Bisnis dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Video ini saya susun sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Kewarganegaraan. Peradilan Tata Usaha Negara Palembang secara spesifik berada di alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 67, 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Peradilan Tata Usaha Negara atau Peratun merupakan salah satu lingkup peradilan yang ada di Indonesia dan diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negaranya, yakni sengketa yang timbul sebagai akibat dan adanya tindakan-tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warga negaranya, di mana hal ini didasarkan atas amanat pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa 1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang kedua, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dan yang ketiga, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Apa dasar hukum pengadilan tata usaha negara di Indonesia? Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat 3 pilar kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Untuk kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Di sana dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Jadi, jelas bahwa dasar hukum keberadaan PT-UN adalah pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Selain itu, keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara juga berkaitan dengan konsep negara, Indonesia sebagai negara hukum. Menurut Stowe, ciri-ciri negara hukum itu ada 4. Yang pertama adalah pengakuan terhadap hak asasi manusia, kemudian pemisahan kekuasaan negara, yang ketiga pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan yang keempat adalah keberadaan peradilan administrasi. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, maka pada tahun 1986 Presiden mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ini kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Jadi, dilihat dari rentan waktunya, maka jelas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pengadilan yang paling mudah dibandingkan dengan peradilan yang lainnya. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, ada yang tahu di mana PT-UN berada dan ada berapa jumlahnya di Indonesia? PT-UN atau Pengadilan Tata Usaha Negara ini adalah pengadilan yang paling mudah dibandingkan dengan pengadilan lainnya. Jadi, dari segi jumlah pun lebih sedikit dibandingkan dengan pengadilan yang lain. Idealnya sama seperti pengadilan lainnya. PT-UN atau pengadilan tingkat pertama berada di tingkat kabupaten atau kota, sedangkan pengadilan tinggi tata usaha negara itu berada di tingkat provinsi. Faktanya, belum semua kabupaten kota di Indonesia memiliki PT-UN, dan belum semua provinsi memiliki pengadilan tinggi tata usaha negara. Totalnya di Indonesia ada 28 PT-UN atau Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dan terletak hampir di seluruh ibu kota provinsi di Indonesia, yaitu PT-UN Banda Aceh, PT-UN Medan, PT-UN Padang, PT-UN Pekanbaru, PT-UN Palembang, PT-UN Bengkulu,
PT-UN Bandar Lampung, PT-UN Tanjung Pinang, sampai ke PT-UN Jayapura. Jadi totalnya ada 28 PT-UN. Untuk pengadilan tata usaha negara di tingkat kedua atau pengadilan tinggi tata usaha negara di Indonesia, jumlahnya baru ada 4, yaitu PT TUN di Medan, kemudian PT TUN Jakarta, PT TUN Surabaya, dan PT TUN Makassar. Misalnya di Yogyakarta, daerah istimewanya Yogyakarta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hanya ada 1 pengadilan tata usaha negara. Kemudian, jika ingin bandingkan kepada masyarakat dari Yogyakarta harus membawa kasusnya di PT TUN terdekat, yaitu di kota Surabaya. Apa jurisdiksi dari PT UN? Bagaimana PT UN ini berada dengan pengadilan yang lainnya? Jurisdiksi PT UN itu sendiri telah berkembang. Pada awalnya, jurisdiksi PT UN di dalam Undang-Undang 586 ditentukan terbatas pada keputusan penjabat tata usaha negara. Tapi di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diperluas lagi jurisdiksi dari PT UN. Tidak hanya terbatas pada keputusan, tetapi juga perbuatan faktual pemerintah. Keputusan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 itu bersifat sangat limitatif. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai keputusan. Beberapa syarat tersebut, misalnya keputusan itu harus dikeluarkan oleh penjabat tata usaha negara, bersifat tertulis, bersifat konkret, individual, dan final. Jika salah satu syarat tidak dapat terpenuhi, maka kasus atau perkara tersebut akan ditolak oleh hakim pengadilan tata usaha negara. Berbeda dengan Undang-Undang 586 atau Undang-Undang PT UN yang lama, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memperluas jurisdiksi dari PT UN. Jadi, tidak hanya strik pada keputusan yang harus bersifat tertulis, konkret, individual, dan final, tapi juga seluruh perbuatan faktual pemerintah. Apa artinya tertulis, konkret, individual, dan final? Tertulis sudah jelas, artinya keputusan itu harus dituliskan, harus ada hitam di atas putih. Jadi tidak bisa bersifat oral. Yang kedua, bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak boleh abstrak, tapi harus berwujud tertentu dan dapat ditentukan. Pemberhentian sisi dari pegawai negeri itu konkret, jadi harus jelas wujud dari keputusan itu apa. Bersifat individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari 1 orang, maka tiap-tiap nama dari orang yang terkena keputusan itu harus disebutkan. Biasanya, kalau jumlahnya banyak, ada di lampiran dari keputusan tersebut. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau perlebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut. Jadi, individual di sini harus menunjukkan kepada nama orang dan juga alamat dari orang tersebut. Yang terakhir adalah final. Final artinya keputusan itu sudah definitif dan bukan lagi rekomendatif. Jadi, keputusan itu sudah ada akibat hukumnya. Jadi, ketika Anda merasa dirugikan oleh keputusan pemerintah yang memiliki ketiga sifat ini, barulah Anda bisa melayangkan gugatan kepada PT UN termasuk di PT UN Palembang. Tujuan dari dibentuknya peradilan tata usaha negara adalah agar dapat memberikan rasa keadilan di dalam masyarakat. Dan peran dari PT UN dapat ditingkatkan sebagai bagian dari public service pemerintah terhadap warganya. Sehingga keseimbangan antara kepentingan perseorangan maupun kepentingan umum dapat terjamin dengan baik. 10 tujuan pembentukan dan kedudukan suatu peradilan administrasi negara atau PT UN di dalam suatu negara berkaitan dengan falsafah yang dianut oleh negara tersebut. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan negara hukum yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya, hak dan kepentingan perseorangan dijunjung tinggi bersamaan dengan hak masyarakatnya. Perkembangan terkini dari Undang-Undang PT UN itu dilakukan oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, karena definisi yang sangat strikt tentang keputusan ini menjadi kesulitan tersendiri.
bagi masyarakat yang ingin membawa kasus-kasusnya ke PT UN, sehingga oleh Undang-Undang 30 Tahun 2014, jurisdiksi PT UN diperluas. Tidak hanya terbatas pada keputusan, tetapi juga semua perbuatan pemerintah termasuk perbuatan faktual. Jadi, dari penjelasan tadi, apa sih yang menjadi pembeda dari PT UN dan pengadilan lainnya? Jadi, paling tidak ada dua hal yang membedakan PT UN dari pengadilan lainnya. Yang pertama adalah terkait subjeknya. PT UN subjeknya terbatas pada masyarakat versus penjabat pemerintah. Jadi di sini yang membawa kasus ke PT UN atau penggugatnya haruslah masyarakat dan yang tergugatnya haruslah penjabat pemerintah. Di PT UN oleh karena itu tidak pernah dikenal yang namanya gugatan rekonvensi atau gugat balik. Karena dalam gugat balik pihak tergugat menjadi pemerintah sedangkan yang tergugat adalah masyarakat. Jadi sekali lagi perbedaan pertama antara PT UN dengan pengadilan lainnya, pengadilan tata usaha negara itu subjeknya masyarakat dan penggugatnya masyarakat dan tergugatnya haruslah penjabat pemerintah. Jadi tidak boleh sebaliknya, penggugatnya pemerintah, tergugatnya masyarakat, ataupun penggugat dan tergugatnya kedua-duanya adalah penjabat pemerintah. Perbedaan yang kedua adalah terkait dengan objeknya. Objek di pengadilan tata usaha negara pada awalnya terbatas pada keputusan tata usaha negara. Tetapi kini objeknya diperluas juga menjadi seluruh perbuatan faktual dari pemerintah. Kenapa kemudian pengadilan tata usaha negara itu menjadi penting? Karena selain menjadi salah satu syarat daripada negara hukum menurut Stahl, di pengadilan tata usaha negara, treatment yang diberikan oleh hakim berbeda dengan pengadilan lainnya. Karena posisi masyarakat di pengadilan tata usaha negara dianggap memiliki akses yang lebih terbatas daripada penjabat pemerintah. Maka di pengadilan tata usaha negara, hakim harus bersifat aktif. Ini berbeda dengan pengadilan perdata, misalnya di mana hakim harus bersifat pasif. Jadi di pengadilan tata usaha negara, misalnya itu ada yang namanya dismissal proses, di mana hakim akan membantu dari masyarakat yang meminta keadilan dengan melihat gugatan masyarakat. Jika misalnya masih ada kekurangan dari gugatan tersebut, maka merupakan kewajiban dari hakim pengadilan tata usaha negara untuk membantu menyatakan kepada masyarakat kekurangannya di mana dan meminta mereka untuk melengkapi gugatan tersebut. Untuk memperkuat dasar hukum PT UN yang kita bahas, mari kita lihat langsung pada undang-undang. Kewenangan utama PT UN ini ditegaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tepatnya pada pasal 47. Pasal tersebut menyatakan bahwa pengadilan tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Penegasan ini sangat penting karena membedakan tugas PT UN dari peradilan lainnya. Tugas PT UN Palembang sesuai amanat pasal ini adalah fokus pada sengketa administrasi, yaitu perselisihan yang timbul antara individu atau badan hukum dengan pemerintahan akibat dikeluarkannya keputusan tertulis. Sedangkan fungsinya adalah melakukan urusan administrasi kesekretariatan berupa urusan kepegawaian, keuangan, dan tata laksana. Di samping itu juga urusan administrasi kepaniteraan berupa urusan kepaniteraan perdata, pidana, dan hukum. Menyiapkan program dan evaluasi, melakukan hubungan masyarakat. Tugas pokok dan fungsi pengadilan tata usaha negara pada umumnya dapat dilaksanakan sebagai mestinya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan maupun petunjuk-petunjuk pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sekarang hampir di bagian akhir daripada pembicaraan kita tentang pengadilan tata usaha negara. Saya akan memberikan beberapa contoh terkait kasus-kasus di pengadilan tata usaha negara. Kasus yang paling sering dibawa ke pengadilan tata usaha negara itu adalah berkaitan dengan kesalahan pemerintah mengeluarkan sebuah keputusan. Misalnya, ketika pemerintah mengeluarkan sertifikat yang dianggap salah atau sertifikat yang seharusnya bukan untuk orang tertentu tetapi untuk orang lainnya. Kasus terkait sertifikat itu banyak sekali dibawa ke pengadilan tata usaha negara. Kasus-kasus terkait keputusan yang lain juga banyak dibawa ke Petron.
Misalnya ketika pemerintah tidak mengeluarkan izin membangun bangunan yang dimohonkan oleh seseorang, atau terkait dengan kekurangan puasan masyarakat ketika permohonannya tidak dipenuhi oleh pemerintah. Ada beberapa kasus yang dibawa ke PT UN, tetapi kemudian karena tidak memenuhi syarat sebagai keputusan, maka kasus itu kemudian tidak diterima di PT UN. Salah satu kasus yang terkenal misalnya terkait dengan gugatan terhadap SKB 3 Menteri terkait dengan Jemaat Ahmadiyah. SKB 3 Menteri ini merupakan sebuah keputusan bersama yang dikeluarkan Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2008. Jika dilihat dari judulnya, maka keputusan itu judulnya Surat Keputusan Bersama 3 Menteri. Jadi kalau dilihat sekilas, maka juridiksinya masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tetapi jika kita lihat lebih lanjut, maka surat keputusan 3 menteri tersebut tidak memenuhi syarat-syarat di dalam definisi keputusan ini sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Karena surat keputusan 3 menteri ini tidak memenuhi unsur konkret individual final, khususnya untuk unsur individual, karena SKB itu ditujukan secara umum kepada seluruh jamaat Ahmadiyah. Sementara seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, kalau sebuah keputusan dia harus bersifat individual, berarti dia harus menyebutkan nama dan alamat secara lengkap dari apa yang dituju dari keputusan tersebut. Contoh kedua kasus tata usaha negara yang terjadi di Indonesia adalah kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di sebuah instansi pemerintah. Pada tahun 2019, terdapat kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di sebuah instansi pemerintah yang menyebabkan kerugian negara sebesar miliaran rupiah. Proses hukum dalam kasus tata usaha negara biasanya meliputi beberapa tahap, yaitu penyidikan, penuntutan, dan keputusan dalam kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah yang disebutkan di atas. Proses hukum yang dijalani oleh para pihak yang terlibat adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyidikan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik dari kepolisian atau kejaksaan untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait kasus korupsi tersebut. Dalam kasus ini, penyidikan dilakukan oleh penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Penuntutan setelah penyidikan selesai, KPK akan menyerahkan berkas perkara ke jaksa penuntut umum untuk menuntut para terdakwa. Dalam kasus korupsi penggandaan barang dan jasa di instansi pemerintah tersebut, KPK menuntut beberapa penjabat di instansi pemerintah terkait yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Putusan setelah proses persidangan selesai, hakim akan mengeluarkan putusan atas kasus tersebut. Dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah tersebut, hakim memutuskan untuk memberikan hukuman penjara kepada para terdakwa yang terlibat dalam kasus tersebut. Jadi, tata usaha negara merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan di Indonesia. Proses hukum dalam kasus tata usaha negara meliputi beberapa tahapan, yaitu penyidikan, penuntutan, dan putusan. Dalam contoh kasus tata usaha negara korupsi, penggandaan barang dan jasa di sebuah instansi pemerintahan yang terjadi di Indonesia. KPK melakukan penyidikan, menuntut para terdakwa, dan hakim memutuskan hukuman penjara bagi para terdakwa yang terlibat dalam kasus tersebut. Baiklah, demikianlah akhir dari pembicaraan kita yang terkait dengan Pengadilan Tata Usaha Negara. Harapannya, PT UN dapat terus beradaptasi, menegakkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan konsisten dan memutuskan sengketa dengan cepat, tepat, dan berkeadilan. Institusi ini adalah cerminan kualitas administrasi negara kita. Kami berharap materi ini dapat memberikan pemahaman mendalam tentang urgensi PT UN dalam memastikan administrasi publik yang berpihak pada kebenaran dan keadilan. Saya akhiri presentasi hari ini. Terima kasih telah menonton. Semoga hari Anda menyenangkan.